enggak, ini cuma stretching, lagi pemanasan, Bu, mau senam. Aku yang bertugas sebentar ya. Udah kutarik ya. Sudah ya, oke. Mantap. Udah. Langsung. Tugaskan. Oke, Bu Adiani. Jadi sebenarnya Allahnya Ibu Adiani itu mengerti nggak bahasa selain bahasa Arab? Banyak yang dialek-dialek suku yang Bukan. yang Ngerti nggak Allahmu itu, bentar. Ngerti nggak Allahmu itu bahasa selain bahasa Arab? Ilahnya Yesus itu Tuhan. Kalau ilahnya Paulus beda lagi. Kamu itu dokter, ditanya A, jawab Jawabannya apa? apa ini, dokter? Enggak, makanya supaya Anda tahu apa itu lafal ilah, begitu maksud saya. Iya, jawab dulu. Ibu dokter yang cantik terhormat. Kamu dokter, jangan-jangan gini ya. Ini kok Al-Hayat Indonesia udah beda suaranya ya? Sebentar dulu Bu Sopi. Jangan sampai kamu dokter, orang sakit kepala tapi kau suntik penyakit rabies. Gimana sih doktermu? Maksud saya Bu Dokter, kalau sakitnya panu diberi obat kapanak Bu Dokter. Jangan sakitnya panu kok kasih dia penisilin, mati dia Bu Dokter. Nah, jadi Pak Erben pertanyaannya apa? Kau jawablah yang sesuai begitu Bu Dokter. Iya. Dokter kok jadi dokter. Kamu dokter kutanya. Iya, ini logat Batak begini Bu Dokter. Dan saya tidak bisa ngomong dokter, nggak bisa saya. Saya ngomongnya dokter. Jangan ada ominem lah. Ayo Bu Dokter, sekarang dijawab pertanyaannya Pak Erben. Coba saya moderatori ya. Ini ya bukan lagi ujian ya, jadi hanya bereaksi. Jadi kalau saya mereaksi sesuatu itu ya, bukan karena itu pertanyaan atau apa, karena banyak itu yang bukan pertanyaan disebut pertanyaan. Jadi saya hanya mereaksi saja, merespon ya. Seperti itulah cara saya merespon. Harapannya supaya audiensnya itu bisa cepat mengetahui apa yang saya sampaikan gitu. Oke. Kita mau belajar juga dong. Kawan-kawan, aku satu pertanyaan. Utamanya kepada netizen sih, karena saya tahu sih karakternya yang betul. Biasa, netizen memang raja di sini. Iya, netizen itu raja nomor 1. Kita utamakan di sini. Jadi Dian mau nanya, ini tadi ada Musa di kitab kalian ya, ada Musa ya? Bukan hanya Rasulullah Musa, ada 124.000 nabi. Iya, aku hanya 13 rasul. Iya, yang nggak apa-apa. Ada Musa, lalu diabadikan oleh Allahnya Dian, begitu ya bahasanya ya? Ya, oleh Tuhannya Rasulullah Musa, oleh Tuhannya Rasulullah Daud, oleh Tuhannya Rasulullah Isa. Kan sama aja tuh. Tadi kan sudah ditanya kawan bahasa Arab, lalu Dian jawab bahwa itu sudah diabadikan. Semua 124. Gini bentar. Jadi karena Bu Adian mengatakan bahwa sesembahanmu mengabadikan Musa dan lain-lainnya di dalam Quran. Sekarang saya masuk ke pertanyaan berikut Bu Adian nih. Coba terangkan dulu sama saya, siapa istri-istri para nabi yang diabadikan di dalam Quran? Ada enggak? Maksud aku tadi berarti bahasa Arab itu bahasa terjemahan. Itu siapa? Udah terjawab tadi Pak. Dia nggak mau jawab. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Bahasa asli itu bahasa asli. Sebentar dulu. Dialek suku Quraisy Mekah. Bentar dulu. Aku udah tahu. Artinya Allahmu mengabadikan Musa menjadi berbahasa Arab. Jangan walaupun apa yang tidak kamu ketahui. Bilang aja Tuhan. Jadi Tuhan, nanti kutanya sama kau, coba tunjukkan dulu sama saya di dalam Quran ada kata Allah. Kenapa? Saya bantu Makanya kau. jangan gunakan kata yang kamu tidak ketahui. Yang kamu ketahui aja. Tuhan misalnya. Masalahnya saya lebih tahu dari kau. Atau sekarang, Bapak gitu. Sekarang saya minta sama kau. Bapaknya Yesus kan Tuhan. Nah itu aja kalian gunakan. Bapaknya Yesus itu Yahweh. Iya Tuhan kan. Yahweh itu kan beda, Tuhan itu gelar. Iya, cocok.
Yang Oke. bergelar Tuhan itu siapa di dalam perjanjian baru? Adalah Sebentar, Tuhan jangan. Yesus, Pertanyaan Bapaknya saya yang Yesus. tadi, coba pertanyaan saya yang tadi, pertanyaan saya yang kedua. Apa edukasi dengan Coba. perjanjian baru dong? Coba kita uji dulu sejauh mana cerdasnya Allahmu itu. Coba, kan katanya kan para nabi diabadikan di Quran. Kenapa? Itu Tuhan Sekarang itu, saya tanya. bukan Oke, Tuhanmu. Oke, Tuhanmu. Sekarang saya tanya. Oke. Saya tanya sama kau, siapa istri para nabi yang diceritakan, dikisahkan atau dipatenkan di dalam Quran oleh sesembahanmu? Coba siapa namanya? Coba tunjukkan dulu sama saya di Quran. Di mana? Di mana datanya? Disampaikan oleh Tuhan. Oke, sekarang di mana? Di mana istrinya Abraham tertulis di sini di dalam Quran? Di surah berapa? Ayat berapa? Terus kenapa? Kalau Tuhan tidak mau menyampaikan ataupun bagaimana? Jadi sekarang berarti Allah, berarti yang kamu sembah itu mengabadikan tidak lengkap dong. Tidak lengkap dong. Terserah Tuhan, suka-suka Tuhan. Oh, terserah Tuhan, suka-suka Yang Tuhan. jelasnya lengkap tata cara. Artinya kamu berarti tidak bisa menjelaskan bahwa di dalam Quran ada nama istri para nabi. Lengkap Oke. dalam menyembah Tuhan. Bahwa Oke. ada yang Tuhan tidak sampaikan secara detail. Oke, sekarang. Perinci, itu berarti kita nggak butuh itu. Misal Oke, kamu sekarang. nggak cantum dalam Al-Quran. Aduh, ditanya jawabnya apa? Ada kan, nggak penting itu kan. Bu dokter, Kayaknya kau itu dokter penyakit jiwa kau. Makanya Bu dokter, sorry. ngapain mau dimuat bos? Bu dokter, sorry sebentar. Mungkin Bu dokter dipertanyakan apa, dijawabnya itu. Jangan Memang saya kan bilang tadi saya nggak menjawab karena banyak. Bu dokter, tapi ngaku-ngaku bertanya gitu loh. Menggunakan akal sehatmu, Bu. Ayo dong, kerja sama yang baik kita. Anda kalau menggunakan akal sehat pasti tidak ingin Rasulullah Yesus dibantai. Karena kamu mengasihi Yesus pengakuanmu. Kami tidak membantai Yesus. Ada apa denganmu? Kamu menginginkan Rasulullah Yesus dibantai. Seperti Yudas menginginkan beliau. Siapa yang mengatakan Rasulullah Yesus dibantai? Di mana dikatakan di dalam Alkitab Rasulullah Yesus dibantai? Di mana itu? Terus kenapa dirayakan? Enggak, sebutkan. Di mana dikatakan Rasulullah Yesus kenapa dibantai? Harus dirayakan? Pertanyaan itu bukan itu. Pertanyaan saya di dalam Alkitab di mana? Bapak surgawi. Ini dokter apa sih ini? Aduh. Ganti dulu namanya, jangan dokter, dukun aja. Itu kan karena beliau diijabah doanya, semalam-malaman berdoa, bersujud kepada Bu dokter, pada bapaknya, Bapak surgawi. Pengetahuan Bu Adiani tentang Quran seberapa paham? Saya ingin tahu. Sedangkan perjanjian baru saja saya tahu, apalagi Al-Quran. Kalau Rasulullah gitu. Saya tanya, Bu. Tadi baru kita membahas. Sebentar. Baru tadi kita membahas nama asli nabimu. Kan Rasulullah Yesus itu karena beliau bukan berdialek suku Quraisy Mekah lah. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Memang saya merespon, bereaksi aja. Kalau merespon itu artinya bertanya. Ini bukan ujian, Bu. Bukan, Ibu nggak dengerin orang, Bu. Kalau Ibu mau berdiskusi itu saya dengarkan bereaksi. dulu. Kalian bereaksi kan apa? menyampaikan sesuatu tentang kita itu belum ngomong. Merespon apa? Saya belum ngomong, Ibu udah merespon, kan Anda nggak ada aksi, Ibu bereaksi. Tentang perjanjian baru. Kalian kan mau Pertanyaan saya, Dokter Adiani, nama asli nabimu itu namanya Katem. Enggak, pertanyaan saya, nama asli nabimu itu kok bisa Katem? Terserah mau nama siapa, yang jelas semua nama dari nabi dibaptiskan Tuhan langsung, bukan diberikan sama orang tuanya. Pertanyaan saya di dalam kitabmu Rasulullah Isa, Arab, Kanaan, Palestina. Bukan. Pertanyaan saya bukan itu. Bernama Encus. Pertanyaan saya itu dari mana itu, Bu?
Gak ada yang namanya encus, Bu. Diganti nama-namanya Ustus, Zeus, Lucifer dan sebagainya. Itu udah berlatang dari mana, Bu? Jauh loh. Masa nama nabi yang dipilih oleh Allah namanya Yunani. Masa nama nabi yang Jangan katanya diubah-ubah, namanya itu nama baptisan beliau dari tubuhnya langsung loh, bukan dari ibunya. nggak ada yang ubah, Bu. Dari Yang Ibu pertanyaan Maria, saya adalah bukan nama dari Ibu nabimu Maria. kenapa artinya berak atau kotoran? Aku Kenapa bukan nama punya nabimu nabi, artinya Bu? Coba. Rasulullah Bu, Yesus dokter, itu kan Bu, dokter. sama dengan saya, Saya mau Bu. nanya dong, Sama-sama Bu, bukan dokter. Tuhan. Jadi Ya, nggak ya, sebentar punya ya, nabi. saya tunjukkan bahwa nama nabimu adalah Tai ya. Aku nggak Sebentar ya, punya saya nabi, Bu. tunjukkan. Iya, nama nabimu Dokter. Tai. Aku tunjukin ya. Iya, bukan nabiku itu, nabi Tuhan. Bu Bu Dokter. dokter, saya nanya dong, Bu dokter. Bu dokter, belajar Al-Quran sama Alkitab sama siapa, Bu? Bu? Halo, Bu dokter? Bu dokter? Suara saya kedengaran nggak ya? Alkitab hanya Al-Quran, Pak, yang ada saat ini. Enggak. Alkitab Ibu dicomot-comot oleh belajar. kalian, enggak masalah. Ah. Yang penting Anda tahu penggunaannya, silakan. Iya. Iya, Ya. jangan dicomot-comot tapi nggak tahu gunakan. Baik, Bu. Ibu belajar Alkitab sama Al-Quran sama siapa, Bu? Bu Dokter, saya Halo? mungkin bisa ulangi ya pertanyaannya Pak Bradelair. Saya ulangi ya Bu Sofi, Ibu Dokter, didengar baik-baik dan diingat. Ibu Dokter Pertanyaan saya gampang belajar loh. Al-Quran dan Alkitab di mana? Sama siapa? Gitu aja. Dijawab itu aja. Oke. Silakan, Bu. Alkitab hanya bernama Al-Quran, Bu, yang ada saat ini itu dulu. Kemudian perjanjian baru itu bukan Alkitab, ya, bukan. Bu Dokter. Mana saya mengetahui? Nggak apa-apa, biarkan aja. Ayo. Terus, Bu? Oke, berarti pertanyaan saya nggak bisa terjawab ya, Bu. Yang kedua, Bu, gini, Bu. Saya mau tanya. Simple aja, Bu. Saya sering nonton di TV nih, Bu. Asyhadu anna ilaha illallah wa sadana Muhammad dan Rasulullah. Artinya aku bersaksi, ya kira-kira begitulah ya, Bu ya. Muhammad adalah utusan Allah. Betul ya, Bu? Betul, Bu? Kenapa? Nah, saya mau nanya nih, Bu. Kalau Ibu disuruh ucapkan itu untuk bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kira-kira menurut Ibu gimana, Bu? Siapapun bisa bersyahadat, yang penting punya mulut, bisa melisankan sesuatu. Jadi syahadatnya Yesus itu adalah bersaksi bahwa hanya Bapaknya yang Tuhan. Sama saja dengan saya. Tapi jadi saya Di mana Yesus bersahadat? Coba di mana Yesus bersahadat? Syahadatnya Yesus itu adalah Bapaknya. Di mana? Di mana Yesus bersahadat? Di mana? Ibu Tuhan Bapak surgawi. Ibu ngomong kok nggak punya bukti. Tahu tidak apa itu syahadat? Syahadat Ibu ngomong kok nggak punya bukti. Sama Gak apa-apa, Bu dengan Sofiatul, ini kan buat pengakuan, netizen, sama jadi dengan netizen bisa nilai penyataan, sendiri. Sama dengan ikrar. Bu Dokter. Nah, apa coba pernyataan-pernyataan Yesus di dalam perjanjian baru? Bahwa Kalau yang dipaksa menjadi bersaksi, Bapaknya itu kesannya menjadi berbohong Enggak, nggak, Bu? Ibu mengatakan Yesus Bapaknya. bersahadat itu di mana? Iya, Mengatakan Bapaknya Yesus Yesus bersahadat itu di kan mana? ikrannya, Bu. Itu Bukan syahadat pertanyaan sama saya dengan bukan ikrar, itu. Ibu tuh Bu. nggak nyambung. Ibu ini Ya mungkin sudah, dokternya kalau nggak nggak laku bisa ya. alergi dengan lafal Bukan gini, bukan. Indonesiakan saja. Bukan. Ibu itu kalau Nah, orang itu semua kata itu syahadat, Bu, lafal Arab. Kalau kalau diindonesiakan bisa pernyataan. Berkesannya bisa jadi ngebohong nggak, Bu, pengakuan. dipaksa untuk ngucapin itu, Bu? Kan Yesus mengakui Tuhannya Soalnya kan itu adalah kata-katanya hanya satu, bersaksi, yaitu hanya tapi kan Bapaknya. Ibu Itu tidak ada di syahadatnya sana. Yesus. Nah, Sama Nah, Ibu dengan pertanyaan dipaksa kita di mana? bersaksi. Yaitu Gimana Yesus pengakuan bersahadat? Yesus bahwa Bapaknya, Bapak surgawi itu yang mengutusnya itu siapa? Enggak, Kalau bukan di Tuhan? mana Yesus bersahadat? Pertanyaan La saya. ilaha illallah. Ayat berapa? Masa nggak baca perjanjian baru sendiri? Bukan, sih, jangan nggak baca perjanjian baru. Di ayat mana? Di ayat mana dikatakan Yesus bersahadat? Nggak ada, Coba Bu, sebutkan. nggak ada.
nggak ada kata-kata Nah, bersahadat harusnya ibu itu. pembohong. Ibu nggak bisa nyebutin ayat mana Makanya Yesus loh, bersahadat. Yesus disebut berbohong, Bu. Saya hanya mengutip pernyataan Yesus loh. Bu Bahwa Dian, yang mengutusnya Bu itu Dian, adalah saya Bapaknya, kasih tahu Bapak ya, Bu Dokter, surgawi. Bu Dokter, saya Bapak kasih yang tahu Bu, ditulis Bu dengan Dokter, kalau Bu Dokter seperti ini semakin banyak loh Bu Murtadin, saya percaya deh itu. Bu Dokter. Semakin banyak Bu, Ibu kalau berlaku seperti ini, Murtadin makin banyak loh Bu. Bu Percaya Dokter. nggak? Bu Dokter, saya Karena kan mereka netizen itu menilai Ibu jadi ini apaan sih Bu Dokter latihan begitu dulu jawabnya pasti murtadkan begitu. saya sebelum murtadkan Yesus gitu. Oh bukan, saya bilang itu Jawab jadi dulu, batu Bu. sandungan Bu. Aku Ya, dulu jawab yang dulu nih. kelas abal-abal, baru ke Rasulullah Yesus nanti kalau Iya, datang jawab. kembali. Pak. Nih, jawab Jadi dulu murtadkan nih. aku dulu. Nama nabimu ya. kenapa bisa jadi berak atau tai sih, Bu? Bukan nabiku, Bu. La ilaha illallah. Ini. La Ya ilallah. Allah, ini. Aduh, nama nabi kok bisa katem ya? Coba bentar ya. His lineage. So, what is the real name of Muhammad? As always, with us here virtually, our dear brother Rob Christian. Rob, welcome back, brother. Thank you again for inviting me to do another video, a short video. And the topic, as our brother already said, the real name of Muhammad. Brother, God bless you. God bless your ministry. God bless your wonderful team who are helping us out to regard this amazing short videos, this series about Islam. So let us see what the real name of Muhammad is and what the Islamic books are telling us. As you know, dear brother, Muhammad is not a name, it's a title. That's Can right. you please enlighten us? Because you're an Arabic speaker, you know, you used to be a Muslim. What does the name Muhammad, as I said, it's not a name, it's a title. What does Muhammad mean? Muhammad is the one who's praised, you know, the praised one, or the one who is being praised. Yeah. The praised one, exactly. So it's the praised one. So it's a divine title, because if we go to chapter 1 of the Quran, ayah 2, it says, Alhamdulillah. So it should be attributed to Allah alone. How can a human being, if he's not God, how can he have the divine title Muhammad, meaning the praised one? Alhamd. Brother, hamd, Alhamdulillah. Can we say Alhamdulillah Muhammad? Well, you know, it sounds like his name said it all, actually, without having to say it this way. So that means when you call yourself Muhammad, that means you are calling basically yourself Allah. Isn't that shirk, ya Muslimin? Isn't that shirk to call yourself Muhammad then? And brother, I mean, if the claim that he came to glorify Allah, then his name should have been Muhammad, not Muhammad. Muhammad, the one who is glorifying or praising Allah. I would accept it that way. I mean, the one who kept praising Allah all the time. But his name is Muhammad. He is the one who receives the praise. Exactly. So, meaning Muhammad is a divine title that we can attribute to our Lord and Savior Jesus Christ. He is the praised one. So here, when Muhammad took this divine title, he tried to make himself equal to our Lord, for example, our Lord and Savior Jesus Christ, glory to his name. So here Muhammad tried to act like a real cult leader. In the end, by their fruits you will know them. A true cult leader who created Islam, the cult, the man-made cult. And we are going to show you that it certainly wasn't his real name, because we know the real name of Muhammad after doing some investigation again from the Islamic books. And here is from now on the proof. If we, let's see, if we can switch screens, here is some information. There is a very famous doctor in the Arabic world, especially from Egypt in this case. He is the director of the manuscripts in Alexandria, and he has actually an office. He is a director, he is a doctor, and his name is Yusuf Zaidan. Maybe you've heard of him, brother. He is a famous figure in the Islamic world. And he said that Muhammad, his name was Qutham, right? And maybe you want to read the Arabic, brother, for us, for everybody. Yeah, it says, أنه حمل هذا الاسم, meaning he had this name, Qutham, speaking of Muhammad here.
What's the name, brother? Qutham. Qutham. Yeah, and it says إلى أن بلغ من عمره ما يزيد على 40 عاما, until he reached the age a little over 40 years of age. Wow. So Muhammad's name was not Muhammad, but actually Qutham. And this is an Islamic doctor who happens to be a doctor by the name of Yusuf Zaidan. And at the same time, he's the director of the Islamic manuscripts. And on top of that, he is the manager. He is the manager of the Islamic Museum, or the museum in Alexandria. He's the one saying it. A doctor, an Islamic doctor is saying that? Yes. That's the one. Yeah, That's he's the what one it saying says that. here. And he got basically the information from this book Hayat Muhammad, meaning the life of Muhammad, page 39. And the writer of this book is the doctor Muhammad Hussein Haykal, very famous Islamic doctor, Muhammad Hussein Haykal, in his book. Yes, brother, you want to add something? No, I was going to say he is a famous writer. Famous writer. So he, this other doctor that I mentioned, Yusuf Zaidan, is getting it from this book, and he's going to quote it from this book. Watch. So if we go continue, look what it says, brother. Can you read and translate? قال الدكتور زيدان, Dr. Zaidan said, إن اسم محمد الذي أطلق عليه, the name Muhammad that was ascribed to him, عند ولادته, when he was born, was كان قثم ibn Abdullah. Qutham, the son of the servant of Allah. Wait a second. Muslims always told us that Muhammad's name is Muhammad and he is the son of Abdullah. But here, a doctor, a famous doctor, and the director of the manuscripts in Alexandria, right? He is saying, and he's reading from the book that we just mentioned, Hayat Muhammad, the life of Muhammad, from page 39. He is saying that book is saying that Muhammad's real name is Qutham, and he's the son of the slave of who? Of Allah, one of the daughters of Allah, one of the pagan idols of the Quraysh. And one of the subjects of the satanic verses. Exactly. Again, the translation for everybody. Muhammad's real name for the first 40 years of his life, his birth name that was given maybe by his mother, maybe by his father, Ibn Abdullah, right? Is the original name of the father of Muhammad, not Abdullah. Qutham ibn Abdullah, meaning Qutham, that's his real name, the son of the slave of Allah. What happens, brother? What happened basically? Much later, Muslims try to fix duct tape because they are too embarrassed. How can our prophet be called the son of the slave of Allah, one of the three daughters of Allah, the moon idol Allah, the stone idol, the moon idol Allah, and one of his three daughters, Allah, right? Allah. So that was the real name of Muhammad, brother? That's what it says. I mean, I don't understand why our Muslim friends are so secretive about this. What if they came down to say, you know what, when he was called to be a prophet, his name changed. Okay, great. I'll accept that. No big deal, you know? But no. We want to polish this guy and his characteristics and his personality. I want to make him perfect from even before his birth. Exactly. So you see, Muslims always need to do tarqiyah. We call that fixing, duct taping the disasters. They need to hide and come up with new stuff to hide the embarrassing real historical facts about the name, even about the name of their prophet, right? And even the family name, the name of his father, because these are all pagans, sons of pagan. Muhammad was a son of a pagan, and we know from other Islamic sources that the father of Muhammad was Najis, right? He was a mushrik, and even Amina, the mother of Muhammad, died as a mushrika. And these are very famous topics and facts in the Islamic books and in Islamic world. His parents died as mushrikeen. Muhammad's real name is Qutham, and he is the son of Abdullah, the son of the slave of Allah, one of the three daughters of Allah, the supreme moon idol.
Yeah, And if and, we continue, dear brother, yeah, go ahead. yeah, and that explains why when the Satanic Verses incident took place, which you and I, by the way, did at least one live stream on that, why the Quraysh basically tribe was praising the fact that finally the God of Muhammad accepted these goddesses as intercessors, because Muhammad was appealing to those that are familiar, not only to them, but to him himself, to his own family. And we showed earlier in one of these short videos that Muhammad was asked by Allah more than once, actually, and Jibril, to abandon, basically displaying idols or the worship and the service of idols. So I'm not really so sure why our Muslim friends don't want to face reality, basically. Exactly. And dear brother, you noticed, the audience are noticing that we are not inventing anything. We are not fabricating anything. We are only reading what the Islamic books are saying and what scholars and doctors, Muslim scholars and doctors say about Muhammad, his real name, who his family are, that they are nothing but pagans. He is a son of pagan and Muslims. And Muhammad even himself had to fix all kind of things to look like a prophet of God. Here is another book. And you see, we don't fabricate, we only read and we ask questions. Here is a famous book, and you know this book, brother, as an ex-Muslim. It's called Taj al-Arus, meaning the crown of the bride, Taj al-Arus, volume 33. As you see, a huge book with multiple volumes, in this case, volume 33, by Murtadi az-Zubaydi. What do you want to say about this book, brother? Do you want to add something? Well, I mean, it's a very known book. I mean, you hear about it all the time. Taj al-Arus this, Taj al-Arus that, because it's basically a kind of like a dictionary, if you wish, or a concordance that you go to. Exactly. So what does this book say to make things more clear? If we go to this book and we open volume 13 of this book, Taj al-Arus, we find in volume 33 on page 228, the following statement. Please read it, brother, and read the translation. Yeah, so Anta Qutham wa khalquka Qutham. You are Qutham and you are created from Qutham, basically. All right. So here again, Muhammad, his name is Qutham, not Muhammad. His original name is Qutham, from a second source, from a second book, as we're showing you, and he's even created from Qutham. That's the statement about Muhammad. And this is what the Quraysh used to say to Muhammad. So let's see, brother, what the meaning of Qutham is, shall we? Absolutely, and maybe we can wrap up this part after that. All right. Here is the meaning of Qutham. Let's see if we can show you. Here is another book to explain to us. I'm not fabricating, I'm not inventing meanings. I'm only seeing, I'm doing the homework that Muslims don't do themselves. We have to do their homework for them. Here's another book to make things clear and to explain to us the meaning behind Qutham. What is Qutham? Al-Mujma' al-Saghir, Al-Mujma' al-Saghir, as you see, that's the title of this book. And you see the cover of the book on the screen. If we go to the next page, we see the meaning of this name. What is Qutham, brother? Please read. And sorry, but we have to say things as they are. What is the meaning of Qutham? Go ahead, brother. Well, the first one says Al-Qutham huwa al-latq bil-'adira wal-'adira hiya gha'it al-insan ay buraz al-insan. So I'll summarize it. Basically, Al-Qutham, basically, it's the what defecates out of a human being, basically, the filth that comes out of a human being. So, brother. So that's why the Quraysh were making fun of him, by the way. Yeah, and not only fun. His family gave him the name Qutham. And imagine being called Qutham for 40 years of your life. Would that drive you crazy? Could that be the reason why why the Quraysh, the pagans of Mecca, used to call Muhammad Majnoon, a man, a demon-possessed man? I mean, if for 40 years, if you have been called the filth of men, right, the crap of men, I mean, that would have driven you crazy. So the meaning of Qutham is
the filth of, we are trying to be political correct. Yeah, and but we you wanna get be the idea careful. what it means. Yeah, we want to be careful, folks. This is what the Islamic source is saying. This is not my opinion. This isn't Rob's opinion. We're quoting to you Islamic sources here. Go ahead, brother. Yeah, and this information, we can find it in another book called Al-Mudhish by Jalal ibn al-Jawzi. So I gave you not one, but two books that explain the meaning of Qutham, which means the defecation. Sorry, guys. That's what it means. We are trying to be political correct, don't use bad language, but that's the real meaning behind the real name of Muhammad that he carried, that he had for 40 years. So he had to change his name and take a divine title, meaning Muhammad, the praised one, because his name was really filthy. But it is what it is. That's the true name of Muhammad. Thank you. Yeah, thank you, brother. And in next part, we are going to talk about also the genealogy of Muhammad. So hopefully we have proven to you without a doubt, a shadow of a doubt, that the name Muhammad is something that was ascribed later to Muhammad, and it's actually almost a divine attribute. So take it however you. Gimana itu? Nama Nabi kok khatam selama 40 tahun? Bisa dijelasin? Artinya poop. Poop, excrement of the waste of a human being. Poop. Ya, berarti itu juga milik Rasulullah itu. Loh, Yesus nggak pernah bernama khatam. Karena itu kan bersumber dari manusia. Cairan najis dan kotoran itu bukan. dari manusia. Bukan, Dan kalau Yesus itu tidak tercipta dari air mani hina nih. Saya tunjukin ya sama Ibu. Mungkin Ibu belum tahu surat emang nggak pup dia. Kalau nggak pup itu sakit itu, bawa ke ICU. Bukan. Arti nama nabimu itu adalah pup atau kotoran atau beol. Baca nggak? Kenapa nabimu dinamakan beol? Coba bisa dijelaskan sama kita kenapa namanya khatam atau beol? Halo. Kenapa nama nabimu pada waktu dia lahir bernama Khatam sampai usia 40 tahun baru diganti menjadi Muhammad? Itulah konsekuensinya kalau manusia dipaksa jadi Tuhan. Jadi semua yang berkubang kotoran najis, jijik, Dokter Adiani, saya sudah sama jawabannya kok nggak klop ya, kalau Bu Dokter. orang gini, kalau orang sakit gini, karena dokter, kalian bukan menjawab. Begini. Kalau orang datang sakit paru dikasih obatnya Kalpanak, jangan kamu suntik penisilin, mati dia. Dokter itu ahli Pertanyaan meresepkan saya, obat, Bu. enggak, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya kok namanya Khatam. Aduh, bukan Bu obat. Dokter, fokus yang ditanya itu arti nama Khatam itu itu. mau fitnahnya pakai otak dikit, Bu. Bukan Ya, berfitnah, itu bukan bukti ahli loh, obat, Bu. Bu, ahli racun. Oh, kamu ahli racun. Ya. Berarti fix nih Ibu, ini bukan dokter. Please Bu, dihapus dokternya. Ya Allah. Gak malu Bu. Sehat, Bu? Sudah disuntik hari ini? Ibu Dokter, sehat kah? Kenapa Ibu Dokter tidak bisa berdiskusi dengan teratur? Tidak Dokter Adiani fokus. Adil itu sehat hari ini? Tidak sehat Ibu Sofi karena lagi konslet. Ditanya Dokter, apa, jawabnya apa. Jadi kalau ditanya apa, Ibu jawab dulu. Kan tadi saya udah bilang, kalau pasien datang sakitnya panu dikasih Kalpanak, jangan suntik penisilin, dia mati. Ini sih bukan tampang dokter. Maaf ya Bu. Ya karena kalau dokter itu biasanya nalarnya bagus ya, cara komunikasinya bagus. Jadi bingung juga ini kok namanya dokter, tapi kok komunikasinya kayak gini, ngeyel-ngeyel. Ini diturunin Akila, mana dia? Dibuka unmute-nya. Tolong ya Bu ya.
ditanya apa, jawabnya apa, supaya diskusinya Kan bagus. bilang tadi Bu, hanya mereaksi saja penghujatan kalian, gitu aja. Karena kalian nggak ada yang Yang mau mana? bertanya. Yang mana yang kita hujat? Mana? Mana yang Saya nanya baik-baik loh, kalian Bu, nggak ada hujat. menghujat manusia Ibu itu fitnah artinya nih. kalian menghujat Rasulullah Yesus karena beliau adalah sosok bukan Tuhan. Pertanyaannya bukan itu. Aduh, Ibu ini kita nih kalau ditonton netizen kayak orang gila ngomong berdua loh, Bu, nggak nyambung. Nggak nyambung memang betul kok dia kalau ngomong nggak nyambung. Pertanyaan itu bukan itu. Aduh, ya amplop. Ya gini biar saya bantu ya, Ibu Bu dokter lama di Zimbabwe kayaknya nih. Bu dokter begini Bu dokter, tadi kan pertanyaannya kenapa namanya Rasulullah itu Muhammad itu sebenarnya nama aslinya Khotem. Nama arti Khotem itu Toran. Nah sekarang tinggal Ibu menjawab pertanyaan ini. Jadi jangan nyangkut-nyangkut ke lain, nggak ada kaitannya Bu. Jadi baru bisa komunikasi. Aku jadi pasien takut loh berobat sama Ibu. Nanti sakitku sakit perut, kamu ngasih aku obat sakit jantung. Konslet Bu. Jadi di sini bisa dilihat ya netizen ya. Dilihat bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Jadi kalau Pak Ibu dokter ini bisa berkomunikasi dengan baik, tentunya ini tidak ngotot-gototan. Ibu enggak usah malu, kayak seperti tadi Bapak yang di video itu berkata, enggak usah malu, akui aja. Kalau namanya diganti kembali, ya udah, enggak apa-apa. Tapi asli ini loh ditanya, ini bukan menghujat Ibu. Harap Itu Ibu fakta. mengerti. Bu Adiani tadi kan tahu. Bu Adiani punya nggak sih Hayat Muhammad, biografi Muhammad yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal tadi bukunya yang kita tunjukkan halaman 39. Bahwa nama asli nabimu adalah Katem dan dia baru berganti nama menjadi Muhammad ketika usia 40 tahun. Dr. Adiani Adil tahu nggak siapa itu Muhammad Hussein Haikal? Nggak nyambung dia. Congek kita. Open mic, Bu. Kenapa disebut penghujatan? Karena kalian mengutip bukan pernyataan dari Tuhan. Bukan informasi dari Tuhan. Sama dengan informasi Bu, di dalam hadismu itu mengatakan nama asli nabimu itu Katem. Dan itu ditulis dalam Hayat Muhammad, biografi Muhammad ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal. Dan itu sah, bukan hanya Muhammad Hussein Haikal. Saya bisa tunjukkan Ibu biografi Muhammad lainnya ditulis oleh Profesor Hisam Zaid. Itu semua Muslim, Bu. Nama asli nabimu itu Katem pada waktu dia lahir. Sampai usia 40 tahun baru dirubah namanya Muhammad. Mana yang menghujat? Pertanyaan kami, kenapa dinamai Katem? Dan menurut tadi, dictionary tadi, Al-Mugam, Al-Syahir tadi, arti nama Katem itu artinya pup atau kotoran manusia. Nah pertanyaan kami, kenapa nabimu dinamai pup? Open mic, Bu, open mic. Banyak Bu, serigala kafir yang bertakiyah, casing domba, casing muslim Bu. Makanya saya nggak fanatik mentah-mentah. Berarti Muhammad Hussein Haikal itu kafir? Iya. Yang menulis buku biografi Muhammad, judulnya Hayat Muhammad, yang bernama Muhammad Hussein Haikal itu orang kafir, gitu Bu? Yang jelas beliau bukan Tuhan. Makanya. Loh, mana ada Tuhan nulis buku? Sejak kapan Tuhan nulis buku? Kutanya. Bahwa ada yang membukukan firman, ada yang membukukan perkataan Tuhan, kan faktanya demikian, Bu. Ada berapa banyak pernyataan dari Tuhan yang dibukukan? Pertanyaan saya itu ada hadis. Yang Anda kutip. Bukan, ada hadis. Di dalam hadis itu diriwayatkan bahwa nama asli nabimu Katem. Ngerti? Dan kemudian ini ditulis dalam Hayat Muhammad. Nama aslinya nabimu tuh Beol. Ini loh tadi Katem. Tahu nggak artinya Katem?
Nih, aku kasih lagi ya video lainnya supaya Ibu jelas apa arti nama Katem. Pertanyaan kami kenapa? Katanya nabimu itu termulia. Terus apa lagi tuh? Terpercaya. Kenapa dinamain Katem gitu loh sama Abdul Muthalib? Pertanyaan kami itu. Coba dijawab dulu, Bu. Ibu tahu nggak alasannya? Kalau nggak tahu alasannya saya kasih nih. Nih alasannya kenapa nabimu dinamai Katem. Dengarkan baik-baik ya, kenapa nama nabimu dinamai Katem. تعالوا بقى بينا نشوف معنى قسم ايه، حتة حتة واحدة واحدة، وشدد قلبك كده يا اخويا، يا اخويا المسلم. قلت لك لو متشدد سيب بقى، يعني لحد هنا كلام كان بسيط مفيش مشكلة. النقطة اللي جاية دي لو مش هتستحملها اقفل القناة، سيب التلفزيون، ابعد عنه. صحتك أهم، صحتك أهم، وبكرة تعرف الحقائق. إيه بقى معنى اسم قسام؟ تعال نشوف المعنى في المراجع الإسلامية. واحد، في المعجم الصغير، وهتلاقي المعجم الصغير ده موجود أهو، الصورة بتاعته اهي قدامكم على الشاشة، تمام؟ وده الموقع على الانترنت www.almu'jam.com، كله بالدليل والبرهان والمراجع قدامك. فبيقول ايه في المعجم الصغير بقى؟ بيقول القثم، خدوا بالكم قثم مش قثم، لا قثم بضم القاف وفتح الثاء، وفتح الثاء. القثم في المعجم الصغير هو اللطخ بالعذرة، اللطخ بالعذرة. الله، يعني ايه العذرة يا ابونا؟ ما انا هو ده كلامي، دي كلام المراجع، كلام المجعلص، مكسوفين يقولوا العذرة يعني ايه؟ طب قول لنا يا ابونا يعني ايه؟ برضه من المراجع. العذرة هي غائط الانسان، اي براز الانسان. يا نهار من بعضه، يا دي المصيبة السوداء. معناها ايه الكلام ده؟ يعني رسول الاسلام بحسب اسمه هو انسان قذر ملطخ بالبراز، يعني وسخ. رسول الاسلام وسخ يا عم؟ هو انا جايب من عندي يا عم؟ ده كلام المراجع، تفسير اسمه قسم، قثم. معقول الكلام ده يا ابونا؟ طب ده كلام المراجع، ممكن تكون المراجع غلطانه والقواميس غلطانه. لا يا حبيبي، تعالى شوف تاني. هذا ما اقره محمد نفسه في القرآن. ايه القرآن كمان؟ طبعا. ازاي بقى يا ابونا؟ اهو في سورة الضحى آية 6، ألم يجدك يتيما فآوى. يتيما؟ طب دي يتيما معنى ايه يا ابونا؟ يتيما يعني لقيطا، لقيطا، ولقيط متوسخ بالبراز، اسمه بقى كده. الناس بتقول كده عليه، وجده لما سماه كده انسان قذر ووسخ، حيث ان من يقولون انه ابوه وهو عبد الله او عبد اللات ابن عبد المطلب، مات بعد زواجه من امنه بنت وهب ام محمد بشهرين. دي الكتب بتقول كده، وانا قلته في حلقه كبيره
حلقة شهيرة قوي، ابن من هو؟ محمد ولد بعد موت أبوه ب4 سنين، وليس من المعقول إنه يبقى في بطن أمه طول ال4 سنين، والواقع أن أمه حملت فيه من الزنا وتخلت عنه لما ولدته بإرساله إلى حليمة المرضعة في البادية، خلصت منه. وكان جده عبد المطلب يعلم هذه الروايات، عشان كده سماه منذ الولادة، سماه قثم الملطخ بالبراز، إشارة إلى الوساخة والعار. Oke. Jadi menurut Anda kaum muslimin, siapa sih ayah Muhammad? Saya tanya, Dr. Adiani Adil. Bisa nggak anak itu 4-7 tahun di dalam rahim ibunya? Siapa sih siapa sih ayah daripada nabimu, Dr. Adiani Adil? Harusnya beliau yang dilantik Tuhan kalau begitu. Karena beliau lama di dalam rahim, tidak seperti Lama ya di yang dalam rahim. hanya 9 bulan nggak layak dilantik Tuhan. Istilahnya Iya, betul. Rasulullah Yesus tidak pernah menjadikan yang Pope itu sebagai Tuhannya. Makanya Rasulullah Yesus itu nggak pernah nyembah Rasulullah Muhammad. Karena itu artinya Abdul makan Abdul, jeruk makan jeruk. Tapi kenapa Muslim sekarang menyembah Muhammad? Bahwa walaupun Rasulullah Yesus itu keturunan, Anda katakan keturunan pesundal, Anda katakan keturunan pendosa, tapi kan buktinya beliau diupahi surga. Jadi nggak ada hubungan Kok nggak daripada dibangkitin masih mati? keturunan kita. Kenapa Yesus gini? Kan beliau panjang umur, Bu. Bentar. Rasulullah Adil. Yesus itu ditidur panjangkan. Oh, bukan Jadi tidur panjang, tapi modar. Belum wafat, Bu. Pertanyaan saya, yang ibu katakan tadi pun, ibu katakan kasihan apa sama Bunda Maria? Di kematian dan di surga. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad yang kamu sholawatin dan kamu sembah masih mati sampai sekarang? Halo, kenapa yang pup itu diangkat ke surga, tapi nabimu yang Allah bersolawat, Allah, para malaikat, seluruh orang mukmin berdoa untuk nabimu, sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah berdoa untuk Muhammad. Yesus sallallahu alaihi wasallam. Gak ada. Bu. Yesus kami tidak pernah bergerak sallallahu alaihi wasallam. Yesus kami bergelar itu, Bu. Yang gelar itu Al-Masih, bukan sallallahu alaihi wasallam. Kami nggak kenal siapa itu Al-Masih. Gelar, Yesus bedakan lafal memuliakan. Gelarnya Kristus, bukan sallallahu alaihi wasallam. Iya, bukan sallallahu alaihi wasallam, memang gelaran, bukan itu, Bu. Iya, pertanyaan saya, Yesus yang tidak didoakan oleh Allahmu, Yesus yang tidak disolawati oleh Allahmu, Allahmu kan sholat nih. Pada waktu Muhammad mati juga Allahmu dan Jibril menyolati mayat. Dikatakan di dalam kitabmu, saya bisa tunjukkan, Allah itu sholat. Ya, ketika Muhammad mati, Allah sholat menyolati Muhammad. Pertanyaan saya, Yesus yang tidak disolawati, tidak didoakan oleh Allah, kok sekarang diangkat ke surga yang katanya pup tadi itu loh. Tapi kok nabimu sekarang, kok yang kamu Allah sholat, Allah berdoa atasnya, ya Allah sholat atas nabimu, ya Allah tuh bersolawat, malaikat juga bersolawat, kok masih mati sampai sekarang gitu loh. Kok nggak bangkit-bangkit, itu pertanyaan saya. Kemana nih orang? Kenapa Bunda Maria belum bangkit? Kan belum mati. Belum semuanya mati. Saya nggak ngomongin Maria. Aduh, Bu.
Jangan Bu, ojo ke susu gitu Ibu loh. ini aduh saya Gimana ketemu banyak orang ceritanya muslim Bu tapi Rasulullah Yesus bangkit kalau belum enggak, mati? saya harap ya kalau Pelan-pelan namanya Bu, dokter agak pelan-pelan. pinter ya ini nggak Jangan nyambung. Saya nggak ngomongin jangan Maria, dia ngomong terlalu Maria. ini loh. Aduh, aku bisa minum Belum panak loh ini mati Bu, lama-lama. gimana belum jadi bangkai kok bangkit-bangkit? Mati dulu Bu, jadi bangkai dulu, diurus jenazahnya, dikain kafankan, dikain lenankan, dipocok. Bu Andil, wait. Tadi kamu menyatakan ibu membaca Alkitab. Loh kalau kamu baca Alkitab berarti kamu juga baca di sana Yesus mati. Aduh Bu, astaga, ya udah yang lain aja, nggak sabar aku dengerin dokter ini dari tadi lah. Ini lihat ya Bu, di dalam kitabmu ya, ini adalah kitab Imam Jalaluddin Asyuti Al-Qasas Al-Kubra, bahwa nama ayah daripada Muhammad adalah Abdul Alat. Kemudian Muslim mengganti menjadi Abdullah. Karena Alat ini merupakan salah satu dari dewa tertinggi Pagan Quraisy. Kemudian pertanyaan saya nih, kenapa nabimu itu bisa lahir 4 tahun setelah ayahnya meninggal? Nama asli nabimu adalah Katem bin Abdul Alat, yang artinya susu rusak atau susu busuk atau susu basi. Di dalam hadis-hadismu, ya, ini saya mengutip dari Sirah Nabawiyah, The Life of Muhammad Hisham Jaid. Ini seorang profesor Muslim. Ya, di dalam hadis-hadismu, ya, di dalam kitab Al-Sirah Al-Halabiyah, nama lainnya adalah Insan Al-Uyun fi Sirat Al-Ma'mum, volume 1, halaman 128, dikatakan begini nih Bu. Nama lahir Muhammad adalah Katem. Katem artinya susu rusak atau busuk seperti susu basi. Sepeninggal Katem ibn Abdul Muthalib, ya, paman Muhammad di umur 9, 3 tahun sebelum Muhammad lahir. Jadi Abdul Muthalib kakeknya Muhammad ini punya anak namanya Katem. Kemudian meninggal di usia 9 tahun. Tetapi itu 3 tahun sebelum Muhammad lahir. Jadi ketika Muhammad lahir, maka Abdul Muthalib menamakannya Katem. Ya, dia menamanya Katem. Kemudian Nabi mengubah namanya menjadi Muhammad pada usia kira-kira 30 atau 40-an setelah dia menjadi Nabi dan migrasi ke Madinah. Jadi memang ada data, ya, data dari pihak luar bahwa ketika dia di Madinah, itu dia ketemu dengan seorang imam, ya, dan diubah namanya menjadi Muhammad. Ya, itu kita mempunyai data tersebut. Nah, pertanyaan saya, data ini menyambung terus nih, dan ini juga ada di dalam kitabmu sendiri. Pertanyaan saya, udah tahu kan ya kalau nabimu lahirnya 4 tahun setelah ayahnya meninggal. Nah, pertanyaan saya begini. Ya, ayah nabimu itu namanya Abdul Alat, ya, bukan Abdullah. Saudaranya bernama Abu Lahab, yang bernama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya, jadi Abdul Alat dan Abdul Uzza ini adalah anaknya Abdul Muthalib, ya. Keduanya adalah nama dewi atau dewa utama di jajaran pagan Quraisy Mekah, ya. Oke, pertanyaan saya seperti ini. Ini ada fatwa, ya, ini adalah, nah, jadi bagaimana kita bisa tahu nabimu itu lahir 4 tahun setelah ayahnya mati? Di dalam kitab Tabakat Al-Kubra volume 3 halaman 29-118 dikatakan bahwa gini, di dalam Sirah Al-Halabiyah juga dikatakan bahwa kakeknya Muhammad, Abdul Muthalib, itu menikah pada hari yang sama dengan anaknya si Abdul Alat. Jadi Abdul Alat ini, ya, dinikahkan dengan Aminah. Pada hari yang sama dia juga melihat Hala. Hala ini adalah saudara daripada Aminah. Dan Abdul Muthalib suka. Jadi mereka menikah pada hari yang sama nih. Jadi Abdul Muthalib menikahi Hala, mempunyai anak bernama Hamzah, ya, yang adalah paman daripada Muhammad, saudara sepersusuan Muhammad. Kemudian Abdul Alat, ya, itu menikah dengan Aminah dan mempunyai anak nabimu. Nah, tetapi harusnya kalau kemudian Abdul Alat, ayah daripada nabimu ini, 2 bulan kemudian dia pergi setelah menikah dengan Aminah, dia pergi dan meninggal. Dan di tahun matinya ayahnya nabimu, di tahun matinya Abdul Alat, Hamzah lahir. Tetapi kita membaca di dalam kitab Islam, ya, ini adalah kitab Al-Tabakat Al-Kubra, volume 3 halaman 29-118. Hamzah memegang bendera saat serbuan terhadap suku Kanika, suku Yahudi yang seluruhnya dimusnahkan oleh Muhammad. Dan ketika ia wafat usianya 59 tahun. Hamzah berusia lebih tua 4 tahun dibanding Nabi. Ya, ada juga tertulis dalam kitab Sabil Al-Huda wa Al-Rasyad volume 11 halaman 82 dan 83. Kemudian di dalam Al-Mustadrak, Fi Al-Sahih volume 3 halaman 212, hadis 4873.
Hamzah disebut juga memiliki 2 nama lain, yaitu Abu Ali dan Emarah. Dia menjadi muslim 6 tahun setelah Islam lahir, dan ia berusia 4 tahun lebih tua ketimbang nabimu. Ia terbunuh di dalam perang Uhud pada hari Sabtu, hari ke-7 bulan Syual. Di dalam kitab Al-Tabakat Al-Kubra, cetakan pertama, 1968, volume 3, halaman 103. Hamzah terbunuh oleh seorang yang bernama Wahsy, dan umurnya 59 tahun dan lebih tua 4 tahun daripada Nabi. Nah, pertanyaan kita, bagaimana mungkin Hamzah itu bisa lebih tua daripada Muhammad? Harusnya Hamzah ini seumuran dengan Muhammad atau lebih muda. Karena ayah daripada nabimu itu baru 2 bulan menikah dengan Aminah terus pergi dan mati. Ya, artinya nabimu berada di dalam rahim Aminah 4-7 tahun nih loh. Nah, ini saya tunjukkan, ini adalah fatwa nomor 120178 tentang lamanya kehamilan dalam Islam. Karena nabimu itu 4-7 tahun di dalam rahimnya Aminah. Bahkan dikatakan Imam Malik itu 4 tahun di dalam rahim ibunya, maka ada fatwa bahwa kehamilan, lamanya kehamilan di dalam Islam, ya, yang pertama, periode maksimum kehamilan adalah 9 bulan, ini doktrin umum. Yang kedua, masa kehamilan 1 tahun. Ini adalah pandangan Muhammad bin Abdul Hakam dan Ibnu Rushd. Beberapa mengatakan 2 tahun. Pandangan yang ketiga, masa kehamilan adalah 3 tahun, dan ini adalah pandangan Al-Laith bin Sa'ad. Ya, ini saya hanya membaca, ini bukan saya yang menemukan. Itu website Islam sendiri, ya, NU Anda cari, ya. Kemudian pandangan yang keempat, 4 tahun. Ini merupakan doktrin Syafi'i dan Hambali, dan yang paling terkenal dari 2 pandangan di antara kaum Maliki. Kemudian yang kelima, masa kehamilan di dalam Islam itu 5 tahun. Ini adalah narasi kewenangan Imam Malik, karena Imam Malik ini dikatakan dia berada di dalam kandungan ibunya 4 tahun. Kayak gajah, ya. Kemudian pandangan yang kedua adalah 6 tahun. Ini dalam kitab Al-Zuhri dan Malik. Kemudian pandangan yang ketujuh adalah 7 tahun. Dikatakan oleh Rabi'ah Al-Rai dan merupakan narasi lain tentang otoritas dari Al-Zuhri dan Imam Malik. Kemudian yang ke-8, gak ada batasan dalam kebanyakan kehamilan. Ini ada di kitab-kitab fatwa, kitab-kitab fikih Islammu. Jadi kalau misalnya 12 tahun yang lalu suami saya meninggal, saya nggak menikah lagi dan sekarang saya melahirkan anak, saya bisa mengklaim bahwa anak yang saya lahirkan itu dari suami saya yang sudah meninggal 12 tahun yang lalu dan saya tidak bisa dituduh berzinah. Kenapa? Karena nabimu aja lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Ya. Fakta yang kedua, saya katakan ya, kalau ketika Muhammad lahir tanpa disusui Aminah, dikatakan ketika saya membaca sirah Nabawiyah, begitu nabimu lahir langsung diberikan kepada Halimah Tusatiyah, dan itu beda kota, ya, di padang gurun, langsung beda kota yang saya baca. Ketika saya membaca ini, ada sudut psikologi saya sebagai seorang perempuan, seorang ibu, ya, seorang istri yang aneh menurut saya. Kenapa seorang yang melahirkan anaknya, dia bisa tanpa menyusui anaknya langsung dikatakan ya, tanpa Aminah menyusui itu langsung dicarikan inang penyusu Halimah Tusadiyah pada waktu itu. Ini aneh menurut saya. Kenapa? Seorang ibu tidak mungkin tidak mau bayinya sendiri. Ya, dari situ saja saya sudah membaca ini aneh nih. Kelahirannya ada yang tidak wajar. Ya, bapaknya nggak ada. Kenapa yang menamai kakeknya? Mencurigakan. Ya. Nah, kemudian ya, ketika anak ini lahir, dia nggak mau. Bahkan di dalam sirah Nabawiyah diceritakan beberapa kali Halimah Tusadiyah itu berusaha mengembalikan Muhammad, tapi tidak diterima sama Aminah. Ya, pada waktu itu sudah beberapa kali karena Muhammad ini sakit-sakitan pada waktu kecil. Dia kembaliin, udah nih anakmu ambil. Aminah nggak mau. Sampai akhirnya suatu peristiwa ketika Muhammad di Padang sama anaknya si Halimah ini, dia katanya dadanya dibelah dan sebagainya, ada kejadian dia terlempar ke tanah dan sebagainya. Terus dikembaliin sama si Halimah, kira-kira usianya 5 atau 6 tahun. Dan pada waktu itu Aminah berkata, kenapa kamu kembalikan anak ini? Apakah kamu takut ada setan yang mengikutinya atau jin? Halimah mengatakan iya, kayaknya nih anak ada yang kerasukan setan, dia bilang gitu. Terus Aminah mengatakan, apa urusannya setan dengan anakku, katanya begitu. Nah terus dipiara baru setahun Aminah mati. Jadi ini anak yatim piatu dari sejak umur 5 sampai 6 tahun. Dan akhirnya dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib mati dipelihara oleh pamannya. Nah pertanyaan saya kenapa ini? Ini tidak ada loh di dalam Alkitab. Kalau dikatakan Aminah ini ngerti ini anak bakal jadi nabi. Kenapa anak ini disusui orang lain? Dikembalikan berkali-kali ke Aminah, Aminah nggak mau anak ini. Why? Secara psikologi nalar saya jalan ketika baca cerita ini. Akhirnya kita hubungkan,
Oh, 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 oh. Ya. Dan Anda kaum muslim, Anda harus membuka matamu. Pada waktu kelahiran Yesus, dia mempersiapkan jalan, yaitu kelahiran Yahya Pembaptis. Ya, anak Zakaria. Zakaria itu dipersiapkan jalan. Tuhan memberikan kabar gembira akan kelahiran anak ini, yang akan membenarkan kalimat, membenarkan Isa. Di dalam Alkitab kami dikatakan Yahya Pembaptis itu adalah utusan yang membuka jalan bagi kedatangan Yahweh atau kedatangan Tuhan. Makanya Yahya Pembaptis itu sujud di dalam kandungan kepada Isa Al-Masih. Siapakah Isa Al-Masih? Isa Al-Masih tidak lahir dari air mani hina seperti surat As-Sajadah ayat 8. Isa Al-Masih adalah kalimatullah al-koha ila Maryam dan rohullah. Isa Al-Masih adalah firman Allah yang diturunkan di dalam rahim Maria dan roh yang daripada Allah itu sendiri. Dia tidak lahir dari air mani hina. Ya, sesuai dengan surat As-Sajadah ayat 8. Isa Al-Masih suci sejak dari lahirnya. Makanya di dalam Quran dikatakan, aku akan memberikan kamu anak yang suci. Pertanyaan saya, kalau nama nabimu itu terpampang di arsinya Allah, kenapa ketika melahirkan Aminah tidak didatangi malaikat Gabriel? Hei Aminah, engkau akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi nabi termulia, Al-Amin yang terpercaya, nabi yang akan duduk di sisiku, bahkan namanya ada di arsiku. Kenapa? Bahkan Aminah tidak mau anak ini loh. Anak ini dikasihin sama Halimah Tusadia. Why? Sebagai seorang wanita saya nggak bisa menerima hal ini. Itu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Ya, bahkan Isaac, ya, Ishak ketika lahir, Sarah menyapihnya, dan dikatakan ada perayaan yang besar ketika dia lepas dari sapian. Kira-kira orang Yahudi umur 4 sampai 5 tahun, ya, selesai disapih. Ini aneh, ya. Samuel selesai disapih, dipersembahkan kepada Tuhan karena Hana ibunya itu sudah bernazar. Musa, ya, ketika dilarung, kakaknya Maria mengikutinya dari Sungai Nil. Dan dia mengatakan kepada putri Firaun, maukah aku panggilkan inang penyusu, yaitu ibunya sendiri, Yokebed. Ini aneh. Kenapa nabimu yang dikatakan namanya tertera di kursi Allah, kok Aminah enggak mau? Sebagai seorang wanita, saya enggak bisa menerima hal ini. Ini aneh secara psikologi. Nah, seorang wanita yang tidak bisa mau menerima anaknya, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, korban perkosaan. Seorang wanita yang menjadi korban perkosaan, secara otomatis dia reject itu anak. Yang kedua, ada hubungan haram. Yang ketiga, mungkin dia miskin, dia mau jual ini anak, butuh duit. Yang keempat, dia kena penyakit yang namanya baby blues. Baby blues. Baby blues. Dia reject itu anak, dia nggak mau ini anak. Ya, itu namanya depresi berat secara psikologis. Nah, pertanyaan saya, yang mana dari keempat alasan ini yang membuat Aminah tidak mau menyusui nabimu? Dan ketika dikembalikan berkali-kali oleh Halimah Tusadiyah, Aminah nggak mau terima. Sebagai seorang dokter, saya rasa Anda bisa lebih rasional. Apalagi Anda seorang perempuan. Anda tentu tahu seorang ibu yang begitu lahir, dia kasih anaknya ke orang. Coba di sini ada wanita enggak ya? Tolong, ada wanita kah di sini? Ini dokter Adrianinya masih ada, dibukain aja unmute-nya. Ya, Bu Dokter, silakan Bu Dokter. Ya itu dia Bu Sofi. Maksud saya itu di kanon lagi perjanjian baru dan cantumkan yang semua yang kalian paparkan itu. Jadi kalian ada referensi dan kalian bisa menurunkan kepada anak cucu kalian gitu loh. Karena kalau Anda ya sudah, aku tak makan pizza dulu ya. Aku tadi barusan beli pizza. Silakan hukumnya, Bu. Iya, Jadi Anda ngomong aja sama yang lain. Saya tak makan pizza dulu. Betul. Karena Rasulullah Yesus itu jelas-jelas melek, Bu, nggak buta beliau. Makanya beliau nggak pernah menyembah yang pup itu, yang bilang ibu berkubang kotoran najis. Ya, Rasulullah Yesus nggak pernah menyembah yang pup. Karena beliau tahu, beliau melihat, menyaksikan yang pup itu, yang berkubang kotoran,
najis, itu nggak pantas disebut Tuhan. Itu loh. Loh, ini kok malah balik bertakiah, Bu. Tadi kan pertanyaannya. Yang bertakiah itu serigala, Bu. Serigala bertakiah domba. Ya, kafir nyaru-nyaru muslim itu loh. Jadi kami yang muslim kan sudah domba, Bu. Mau bertakiah bagaimana lagi? Bagaimana masa mau berbulu sih? serigala sih, Bu? Tuh, Iya, ini nanti yang Terbalik, Bu, bertakiah terbalik. itu kan Tahan teman-teman, serigala, jangan Bu. disambung, soalnya akan ada berikutnya. Saya sudah kedatangan tamu yang saya undang secara khusus, Pak Jaga di sini ya. Jadi teman-teman tahan, ini biar berakhir dulu. Berhubung karena apa namanya Ibu Adriani ini nggak bisa berdiskusi dengan baik ya. Pertanyaan apa, dijawabnya apa, dijelaskan nggak mudeng-mudeng. Terus piye ta? Makanya tak tanya, Ibu sehat ta? Kesini seorang dokter kalau nalarnya nggak sehat tuh susah. Makanya saya senang sekali dengan tamu saya yang akan datang ini. Saya senang berkomunikasi dengan dia. Saya undang secara khusus Pak Jaga Sukma. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah tahu kualitas dari Dr. Andiani Adil. Saya bukan meremehkan dia. Kalau seorang dokter, tingkatan dokter, cara komunikasi itu akan baik ya. Tidak ngeyel, tidak ngeyel, tidak ngeyel. Mengerti dan fokus dengan pertanyaan. Nah sekarang dengan kejadian begini lihat. Kita mempertanyakan apa, dia jawabnya apa. Ya biasa, kalau orang yang bertakia itu dia membenarkan, menutupi. Padahal jelas-jelas video yang diberikan tadi itu sebenarnya tidak bisa disanggah. Karena bukan Ibu Sofi yang buat video itu. Orang Arab sendiri yang murtadin. Jadi Ibu harus mengerti ya Bu Dr. Adriani, lain kali cobalah berkomunikasi. Kalau memang Ibu mau stay di sini boleh. Saya kedatangan tamu, saya soalnya mau ngomong-ngomong, mau tanya banyak sama Bapak Jaga ini. Gitu ya Bu Adriani. Nah saya sama Pawang Ular, kalau boleh jangan ada pertanyaan, boleh kasih pernyataan, boleh silakan. Nanti Ya, Ibu saya mau nanya sih. Sofiatul habis ini. Ya, silakan. Enggak, hanya sebentar kan ke Bu Andini. Bu Andini sekolah dokter itu ke negara Islam atau ke negara Kristen, Bu? Atau negara kafir, Bu? Gitu aja sih yang ditanya. Kalau seandainya ke negara kafir, ya artinya Ibu sendiri merendahkan ilmu Allah sendiri. Allah kan pasti menurunkan Al-Quran dari turunin ke bahasa Arab. Tapi kenapa Ibu belajarnya ke negara kafir? Dan medis-medis semuanya pakai bahasa Latin, kenapa nggak pakai bahasa Arab? Tuh. Ya Ibu sendiri merendahkan Allah Ibu sendiri sebenarnya gitu loh. Harusnya Ibu belajar medisnya ke orang yang memakai bahasa Arab gitu. Jadi jangan ke negara kafir, Bu. Kan kafir kan bukan domba kan, kambing. Ibu yang domba, masa domba belajarnya sama kambing? Gitu, Bu. Itu logika yang harus Ibu pikir sebelum Ibu jadi dokter. Jadi lain kali kalau anak Ibu mau belajar piano atau mau belajar musik, pikir lagi gitu loh. Di Islam boleh halal musik nggak, cari lagi gitu loh. Terusnya Ibu kalau mau pakai BH, tanya lagi. BH ini ilmu dari siapa, keajaran siapa. Nah Ibu tinggal, kok domba ngikutin kambing. Nah Ibu mikirnya begitu lagi. Jadi lebih gampang Bu hidup, Bu. Jadi jangan teriak-teriak ngaku domba, tetapi nggak tahu domba apaan. Itu aja sih. Nah, Ibu Sofi, silakan Bu, penutupan Bu, sebelum kita ending ini. Pak Erben juga silakan. Soalnya nanti kita mau buka sesi yang baru supaya lebih teratur ya. Nggak ada sih, nggak ada kata penutup. Silakan aja Pak. Gini aja, kalau Ibu Andini mau, Ibu Andini bertanya aja deh. Karena tadi kan kita tanya-tanya juga. Iya, saya pusing kalau nanya, jawabannya beda. Iya, Ibu Andini silakan tanya Bu apa yang Ibu mau tanya, tapi
kalau Ibu bertanya harus mau mendengar jawaban. Enggak Tapi sekarang Pak Pak Erben, kita mau tutup Pak. saya kedatangan tamu sudah datang Pak. Jadi Oh, saya mau siapa? Bapak siapa itu? Pak Jaga ada di sini. Oh, Sebentar ya, saya mau lihat dulu studio kayak apa ya. Silakan ngobrol dulu. oke. Nanti kalau sudah ada dihentikan, Bu, nggak apa-apa. Kalau nggak ada Ibu Andini tanya, saya hanya sedikit cerita aja sama Bu Andini. Sebentar ya, mengapa aku sangat cinta sama Yesus ya. Aku itu aja. Nanti Ibu Andini terserah mau bagaimana menanggapinya, tapi saya mau cerita aja. Nah, ini saya cerita ini aja ya, saya presentasi, Ibu dengarkan ya. Nah, ini Bu Andini, saya mau cerita ini aja. Keutamaan Yesus. Wah panjang nih Pak Erben. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya kasih cepat aja. Nah, yang pertama Bu Andini, bahwa Yesus itu kehadirannya itu kan sudah dijanjikan sejak perjanjian lama ya. Mulai dari kitab Kejadian sampai dengan Maliaki, semua ada ayat-ayatnya. Jadi memang kehadiran Yesus itu menjadi seorang juru selamat, menjadi nabi, menjadi guru, menjadi Tuhan yang diutus oleh Bapak Yahweh itu sudah dijanjikan. Baru yang berikut itu Bu Andini, mengapa saya percaya Yesus ya? Yang pertama itu kelahiran Yesus ini. Kelahiran Yesus ini kan dari rahim perawan. Dia bukan benih biologis hasil seksual, tetapi benih ilahi atau benih firman. Karena dikatakan dia adalah firman Allah yang diutus menjadi manusia. Dan dia tidak berdosa, dan itu nyata dalam seluruh hidupnya. Dia yang kudus dari Roh Kudus. Baru yang kedua, di dalam hakikat Yesus sebagai manusia, di dalam natur manusia, Yesus itu tidak berdosa. Makanya saya tidak lagi percaya kepada manusia-manusia berdosa sebagai patokan ajaran etika dan segala sesuatu yang kudus. Saya sudah cukup dengan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Makanya kalau ada nabi setelah Yesus atau rasul setelah Yesus, ajarannya bertentangan dengan Yesus, hidupnya bertentangan dengan Yesus, saya tolak. Nah, di situ. Jadi Yesus ini tidak berdosa. Bahkan ia juga berkuasa untuk ampuni dosa. Jadi Yesus itu bukan hanya tidak berdosa, tapi berkuasa mengampuni dosa. Ada nabi yang dibanggakan orang lain, dia nggak bisa mengampuni dosanya. Bahkan dosa keturunannya, anak-anaknya dia nggak tahu. Pengikutnya juga dia nggak tahu. Yesus jelas. Dia tidak berdosa, semua orang yang ikut, yang percaya kepada dia berkuasa untuk memberikan pengampunan dosa buat mereka. Dan dosa ini menjadi persoalan utama manusia. Kemudian ajaran Yesus ini, sepanjang saya mempelajari tentang Yesus ini Bu Andini ya, Ibu sebagai seorang dokter, ajaran Yesus ini berbeda dari setiap orang sebelum dan sesudah dia. Dan dia mengajar dengan hikmat dan penuh kuasa, baik tentang etika, tentang metafisika, teologi, tentang sosial, tentang penyelamatan, tentang eskatologi. Semuanya luar biasa ajaran-ajaran Yesus ini. Makanya saya sangat cinta sama Yesus karena itu. Baru metode mengajar Yesus itu, enggak pernah Yesus ketika mengajar itu dengan ancaman. Kalau kamu enggak ikut ajaranku, ku pedang kau. Kalau kau enggak ikut ajaranku, ku tumpas kau. Enggak ada. Tapi Yesus menyampaikan ajaran itu dengan penuh kasih, penuh cinta, dan ada kuasa Allah yang nyata melalui kuasa Roh Kudus di dalam ajaran-ajaran Yesus itu. Itu yang mau saya sampaikan sama Ibu, supaya ada kira-kira. Baru Yesus ini pembuat mujizat Bu Andini ya. Dia menyembuhkan banyak penyakit. Jadi orang sakit disembuhkan. Bahkan Yesus juga mengusir setan. Yesus nggak pernah bersekutu dengan setan. Ada nabi yang dikelilingi oleh setan dan lain sebagainya. Yesus itu setan, jin, dan semuanya itu diusir. Karena itu musuh kebenaran. Baru Yesus itu mengendalikan alam. Baru Yesus berkuasa atas kematian. Karena dia membangkitkan orang mati, bukan mematikan orang hidup seperti ada nabi yang mematikan orang hidup ya. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan Yesus yang belum tercatat di dalam kitab Injil, tetapi yang sudah tercatat sudah lebih dari cukup. Baru Yesus ini saya melihat bahwa dia kematian dan kebangkitannya ya. Bahwa Yesus ini diutus Allah untuk memberikan pengampunan dosa melalui darahnya. Maka itulah sebabnya Yesus ini disebut sebagai anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dan Yesus juga berkuasa atas kematian dan maut. Maka Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup.
dan dia berkuasa memberikan kehidupan, berkuasa memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Saya melihat kematian Yesus ini kematian yang mulia, walaupun orang menganggap bahwa kematian Yesus ini kematian yang bagaimana? Karena Yesus mati bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi karena kebenarannya, dan kebenarannya itulah yang berdampak bagi kehidupan orang. Makanya saya tidak mau lagi mengikuti nabi yang mati diracun itu ya, atau karena ada wanita sakit hati, suaminya, bapaknya dibunuh katanya ya, kemudian dia itu akhirnya diracun dan mati karena itu. Yesus bukan karena dia melakukan kesalahan atau dosa sehingga dia harus dihukum, tetapi karena dia menyatakan kebenaran. Jadi karena kebenaran inilah yang menyelamatkan. Oke, baru Yesus naik ke surga. Jadi kami tidak lagi mengikuti nabi yang ada di dalam kuburan, yang masih diziarahi, masih didoakan. Tapi kami orang Kristen itu mengikut Yesus yang sudah ke surga. Bahkan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat kami, orang Kristen. Kalau ibu juga mau, maka dia akan menyiapkan tempat untuk ibu dan keluarga ibu, dan semua keluarga besar ibu akan diselesaikan, dijamah, ditolong oleh Tuhan. Jadi ini dialah kebenaran-kebenaran tentang Yesus. Baru Yesus juga pasti datang nanti di hari zaman sebagai hakim yang adil, raja segala raja. Maka kami orang Kristen tidak pernah ikut lagi kepada yang terdakwa, tapi kepada hakimnya. Raja segala raja bukan lagi hanya sekedar kepada hamba, apalagi hamba yang berdosa atau nabi yang berdosa. Karena raja segala raja lah yang menjadi teladan kami, makanya dia Mesias. Jadi itulah keutamaan Yesus, Bu Andini, yang membuat saya cinta sama Yesus, percaya sama Yesus, dan saya tidak percaya kepada nabi atau siapapun yang setelah Yesus yang ajarannya bertentangan dengan Yesus. Makanya saya katakan, kalau ada orang yang bisa menemukan sosok seperti ajaran Yesus atau pribadi Yesus, teladan hidup Yesus, perbuatan Yesus, etika dan moralnya Yesus, janji Yesus, kenaikannya ke surga, dia datang di hari zaman jadi hakim yang adil, dia Mesias, dia akan turun bersama Yerusalem baru dan membawa kami kepada kemuliaan, kebesaran, maka kami masih membuka diri untuk orang seperti itu. Tetapi saya sudah bisa memastikan tidak ada pribadi yang seperti Yesus ini lagi. Jadi saran saya sama Bu Andini, kalau sudah ada yang tidak berdosa, jangan lagi percaya kepada yang berdosa. Kalau sudah ada yang datang dari surga, jangan lagi percaya yang datang dari rahim wanita, tidak tahu bagaimana dia datang. Ya, tidak apa bapaknya ibunya. Kalau ada yang sudah hakim di hari zaman, raja di hari zaman, jangan lagi ikut yang terdakwa. Kalau ada yang sudah punya ajaran etika dan moral, teladan hidupnya sempurna, jangan lagi kepada etika dan moralnya yang masih dalam pertanyaan atau banyak dalam persoalan. Jadi sudah tepat kalau kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, penebus yang menyelamatkan, yang memberikan kita kemenangan atas maut, atas iblis, bahkan kemenangan atas dosa, dan memberikan kita kehidupan yang kekal dan juga hidup yang dibaharui ketika kita menjalani hidup bersama selama di dunia ini. Jadi kebenaran hanya ada pada Yesus, di luar Yesus itu tentu adalah kebinasaan. Jadi Bu Andini, buka hatimu, jangan keraskan hatimu, sayang kamu dokter. Dokter itu setahu saya cerdas, kecuali kalau mungkin Ibu Andini ada pergumulan dalam diri, ya udahlah, kita berdoa supaya Bu Andini dokter menjadi dokter yang sesungguhnya, dan percayalah, kalau kamu percaya sama Yesus, kamu punya pola pikir akan semakin dicerdaskan dan diberkati. Sekianlah dulu dari saya sebagai penutup. Tuhan memberkati Bu Andini ya. Ibu Andini ku sayang, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kembali ke moderator. Oke. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, kita sudah menyaksikan sama-sama ya diskusi dialog yang begitu dibebaskan, tidak ada batas dengan Dokter Adriani. Cuma saya belum tahu nih, tadi saya tanyakan dokter spesialis apa, belum dijawab sama beliau. Tapi ya biarlah netizen yang di luar sana, baik kita yang di dalam sini juga akan menilai dengan sendirinya ya. Ya itu namanya seleksi alam. Baik, kita akan sudahi perbincangan diskusi dialog kita malam ini, karena berikutnya akan ada tamu ya, yang akan dipimpin oleh Ibu Heni.
Lo Bu Heni, monitor Bu.